Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar teman pena? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Kakak apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Cuyun gimana Katanya kabarnya? ceria. Sehat nggak? Oh, Alhamdulillah luar biasa, insya Allah berkah. Alhamdulillah senang dengarnya. Iya, Alhamdulillah. Aku juga senang dengarnya kabar kakak baik-baik aja. Ya kabar kakak baik gitu, tidak segalau tulisannya ya kalian. Kalian jangan berpikir yang aneh-aneh ya pas ngebaca tulisannya Kak Isla. Oke, terima kasih buat teman pena yang hadir malam hari ini nih nonton. Kita jadi penonton setia ya semuanya. Ada siapa lagi tuh? Ih banyak. Makasih jangan lupa dapat layar ya. Ini masih banyak yang belum kelihatan sih. Ada teman aku, ada dia. Oh iya, disapa dulu Kak temannya. Terus ada kakakku, ada Mbak Yuan. Kayaknya sekeluarga nontonin Kak Isla live ya. Iya, tapi ini iya, ada paman aku juga Kak. Oh, ada paman aku juga kok. Aku juga disupport sama keluarga. Oh ya. Iya. Terima kasih sebelumnya ya Kak sudah bersedia untuk jadi tamu di event Terapena kali ini. Teman bercerita by Terapena. Temanya adalah Writing Live with Kak Isla tentunya. Terima kasih Cuyun atas kesempatannya. Terima kasih buat Terapena atas kesempatannya. Aku dipilih buat jadi pembicara pertama di teman bercerita season ini. Pertama ya, perdana ya. Mungkin Cuyun iya, bisa perdana. Apa sih sebenarnya eventnya nih? Event apa sih Cuyun? Oke, eventnya ya, nama eventnya itu teman bercerita by Terapena. Jadi ya udah, kita bercerita mungkin karena Kak Isla ini identik sama tulisan, jadi kita sambil ini ya bahas tulisan-tulisan Kak Isla. Intinya menulis dan Kak Isla. Sesuai sama temanya ya Kak, Writing Live with Kak Isla. Deg-degan ditanya-tanya soal tulisan. Sama, aku lebih deg-degan karena aku jarang muncul di layar kan. Iya. Ini kayak kedua kalinya lah nggak salah. Hebat sih Terapena akhirnya bisa ngebuat aku muncul di depan layar gitu. Ah ya, ini nih apa, woman behind screen. Ada apa? Woman behind screen. Ini woman behind screen. Iya rata-rata teman-teman di Terapena itu human behind screen. Iya. Jarang ada yang muncul di layar. Ya, benar. Iya. Oke, kali ini tamu kita adalah Kak Isla. Mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu Kak Isla, tapi ada juga yang belum tahu sama Kak Isla ini siapa sih gitu. Sok atau Kak perkenalan dikit dulu. Mungkin ada yang penasaran gitu. Siapa tahu ntar habis ini ada yang langsung follow Instagramnya Kak Isla tuh tiba melonjak dengan followersnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Isla. Nama pen aku Isla. Kalian mungkin suka lihat juga teman-teman yang suka main Fondi. Aku tuh biasa pakai username-nya Isla atau Green Tea. Aku member baru author baru di Terapena. Jadi baru beberapa bulan nulis di Terapena. Terus banyak juga tulisan-tulisan aku yang aku posting di Instagram Isla Ufita. Terus aku sekarang ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bogor. Tapi selain itu aku juga lagi sibuk selain nulis juga kerja juga, sibuk ngurusin satu project sama teman-teman namanya Hustle Tree, small komunitas gitu di Instagram. Tapi nanti aku bakalan cerita soal Hustle Tree di akhir acara aja kali ya Cuyun ya. Iya, pasti dong. Harus. Aku juga penasaran Hustle Tree itu apa sih gitu. Tapi nanti ya, kalian nanti. Sabar ya semuanya. Oke, Kak Isla tadi sibuk ini ya, selain kerja, nulis juga, itu keren sih, ya kan? Maksudnya di tengah-tengah kesibukan kerja kakak pasti bisa menyempatkan untuk menulis gitu. Kan jarang tuh orang yang udah sibuk sama kerjaannya terus nyempatin dirinya buat nulis.
Bentar dulu ya Kak, aku ubah posisi. Mohon maaf ya guys. Kenapa nggak nyaman ya, cuy? Iya nggak nyaman. Aduh, mohon maaf ya, mohon maaf. Aduh, anaknya agak riuh dikit ya. Aduh, oh, emang ini. Oke, kalau boleh tahu, Kak, Kakak tinggal di Bogor ya? Iya, betul. Aku Di tinggal Bogor. di Bogor. Udah 6 Bogor kota tahun. hujan. Bogor kota Widih, hujan. Nah, itu benar. Bogor kota hujan. Bogor kota hujan. Hujannya hujan air apa hujan duit, Kak? Pengennya sih hujan duit, tapi unfortunately Pengennya ya. datangnya air gitu kan. Jadi Air ya ya. udah lah ya, ya. Iya, aku penasaran sih, kan kakak termasuk salah satu author baru di Terapena, tapi tulisannya udah banyak dan itu, aduh aku ngelihatnya kayak apa ya, kayak bener-bener aku ngerasain apa yang kakak tulis gitu, kayak relate banget sama kehidupan aku gitu. Aku penasaran, mungkin bukan hanya aku yang penasaran ya, ini nih kayaknya nih pemirsa pada penasaran ya. Ini pemirsanya kebanyakan teman-teman Pondi. Ya, teman-teman Aduh, Fondi ya, teman-teman Fondi. mereka memang, aduh, masalah tabarakallah sekali ya teman-teman ini. Oke, aku penasaran sih Kak, apa sih yang mendorong Kakak itu untuk memulai menulis gitu? Mungkin ada kejadian atau pengalaman tertentu yang ngebuat Kakak itu tertarik untuk menulis. Bisa diceritakan dikit nggak Kak? Kalau misalnya menulis, sebenarnya ketertarikannya tuh udah dari dulu banget. Kayak dari SMP, aku tuh udah mulai kayak dijejelin buku-buku kayak buku-buku cerita, komik, sastra. Karena kakakku kuliah sastra waktu itu, jadi kita kayak dicekokin buat baca banget. Terus belajar mulai nulis cerpen tuh SMP, terus ikut-ikut workshop penulisan cerpen waktu SMP, ketemu banyak mentor-mentor dari penulis-penulis buku terkenal dulu ya. Terus sempat berhenti waktu kuliah, tapi waktu zaman SMA itu emang hobi banget nulis diary. Jadi diary itu tuh banyak. Kalau keluargaku tuh pasti udah tahu banget ya, si paling nulis jurnal tuh aku banget. Jadi masih kusimpan sampai sekarang. Diary-nya masih disimpan juga Kak? Diary-nya masih disimpan juga? Masih, Oke, nanti bisa itu dikirimin ya Kak? jadi itu selalu jadi bahan cengan di rumah bahwa aku tuh emang si paling penulis diary gitu. Nah terus kuliah udah nggak nulis lagi karena udah mulai banyak kesibukan kayak bikin makalah apa segala macem. Terus kerja juga udah nggak nulis lagi. Nah nulis lagi itu mulai 2016 saat ibuku berpulang. Jadi mulai nulis, tapi aku udah nggak nulis cerpen lagi. Nulisnya sekarang kayak lebih tertarik ke nulis puisi sih, seperti yang biasa aku tulis di Terapena gitu. Iya. Gitu. Itu SMP udah mulai nulis ya. Aku SMP kayaknya masih main apa ya? Masih main karet kayaknya Kak. Sama aku itu ya, tapi nulis juga. Tapi aku itu tandanya aku tuh dari SMP udah baper, udah galau. Udah baper. Oh, baliknya kecepatan gitu ya. Akhir baliknya kecepatan. Udah galau. Aduh, kayaknya terlalu cepat mengenal ini ya. Kayak udah ada crushnya gitu ya pas SMP. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, thank you. Aduh. Ini aku boleh nggak sih nyapa teman-temanku yang pada join ya? Boleh. Sapa dulu, Kak. Ini ada temen di kantorku, ada Fahri. Fahri apa kabar? Halo temannya Kak Isla, terima kasih. Ada anak-anak. Terima kasih udah join ya. Anak-anak hasil Aduh, Masya Allah, ada makasih loh semuanya. Terus ya ampun, ini udah pada pakai background foto gue, terharu banget. Ada view. Makasih semuanya. Thank you. Lanjut. Iya, makasih udah join ya, Kak View, Kak Yuni, Kak Misty Ai. Kak Misty Ai. Siapa juga tuh? Ada Mei. Oh iya, halo semuanya, nanti ketemu di Pondi ya. Cila, kayak aku rajin banget. Iya, yang ada aku ketiduran ya kalau udah join Pondi. Abis ini ketemu di Pondi, aku traktir bakso di Pondi. Ada bakso di Pondi. Sahur di Pondi ya, habis ini. Sahurnya di Pondi ya. Gini Kak,
kan yang namanya walaupun apa ya beda-beda orang gitu pasti untuk menemukan topik atau ide pas nulis itu ada yang memang kesulitan ada juga yang memang kayak denger cerita yang langsung ada ide gitu. Nah kalau kakak sendiri gimana sih cara kakak untuk menemukan topik atau ide buat nulis gitu, mungkin ada cara khusus versi kakak gitu? Aku sih sebenarnya nggak ada ide ya, nggak ada ide atau cara khusus buat nentuin gimana sih biar kita bisa nulis gitu. Karena aku percaya sih kalau kita kayak gitu, kita nggak akan mulai-mulai nulis gitu. Jadi biasanya tuh sama sekali nggak ada caranya, cuma biasanya ini aja apa yang aku rasain dan banyak dengerin cerita orang sih gitu. Jadi karena aku sebenarnya basicnya orangnya senang ngomong kan, terus dengerin cerita orang kayak lo lagi kenapa, apa sih yang lagi terjadi nih akhir-akhir ini gitu. Terus ada orang curhat, itu bisa jadi sih, bisa jadi ide buat aku nulis. Jadi nggak semua tulisan aku based on my true story ya, enggak, tapi banyak juga hasil ya curhatan teman-teman dekat aku gitu. Tuh dengerin yang mau curhat bisa ke Kak Isla ya habis ini. Siapa tahu dari cerita teman-teman pena itu bisa menginspirasi dan jadi sebuah karya tulisannya Kak Isla. Ya. Jadi Kak Isla lagi buka ini nih, lagi buka jasa curhat. Buka jasa curhat. Lagi buka jasa curhat. Iya, aduh. Parah banget sih. Aku juga mau curhat loh Kak, tapi ntar ya. Boleh. Aku punya pas aku curhat nanti kakak tuangin dalam tulisan. Oh ternyata ini kisah aku gitu. Boleh banget, boleh. Boleh kak. Kan kakak ini sibuk banget ya, maksudnya menulis bukan jadi kesibukan utama kakak gitu. Kakak kerja juga. Tadi kakak bilang kerja kan? Itu pasti riwah kan? Riwah gitu. Gimana sih cara kakak atur waktu? Mungkin ada apa ya? Gimana sih cara kakak atur waktu biar ini kan tadi aku lupa kakak itu penulis reguler nggak sih? Enggak, aku nulis regulernya ya emang di Terapen aja. Sama sekarang aku karena aktif di Hustle Tree, karena ngurusin Hustle Tree, jadi aku nulisnya di Hustle Tree gitu. Setiap hari Selasa pasti either aku atau Meira atau teman-teman yang lain kita di Hustle Tree pasti itu nulis sih gitu. Terus apa ya? Tadi pertanyaannya gimana gimana ngatur waktu ya? Sorry. Gimana cara kakak atur waktu? Iya biar mungkin dalam sehari atau enggak seminggu gitu kan, nulis. Kakak bisa tetap upload tulisan gitu. Aku tuh sekarang seneng, ya aku tuh sekarang seneng banget karena hampir setiap hari aku nulis. Setiap hari aku nulis dan itu nggak sama sekali ada kesulitan atau keribetan. Sangat gampang banget. Aku bisa nulis di mana aja. Aku bisa nulis di kantor. Terus aku bisa nulis kalau aku lagi di kamar, lagi di ruang tamu dimanapun, atau di restoran lagi makan sama teman-teman sekalipun. Kalau ada tiba-tiba ini diksinya bagus nih, aku pasti langsung kayak tulis sedikit gitu, satu bait kah, satu ya gitu. Jadi di mana aja sih aku tidak merasa kesulitan untuk membagi. Jadi nggak perlu ini ya kak, misalnya kayak biasanya kan orang aku harus menyendiri gitu, harus me time, diem di kamar baru tuh dapat ide apa segala macam kayak gitu kan. Biasanya ada tipe kalian kayak gitu. Kalau kakak mah everywhere ya, kayak di mana-mana ya udahlah. Iya. Untungnya sih kayak gitu. Sama kayak aku, tapi kalau aku nggak gitu, bukan nulis, pelor, tidur. Iya. Tadi kamu cerita kayak gitu. Ketiduran. Ih, ada yang baru gabung tuh, ada Cinnamon. Halo Cinnamon. Ih, thank you ya. Yang teman-teman. Makasih loh udah buat di-join. Nah, kemarin juga Cinnamon teleponan curhat ya. Tuh langsung harus curhat. Langsung bikin ide buat aku nulis. Oke deh nih, sekali lagi aku umumin ya yang mau curhat nih Kak Isla, bersedia kok jadi pendengar kalian. Nggak apa ya, habis ini nih DM Kak Isla itu langsung full gitu. Banyak banget yang DM. Iya, curhatan. Iya, yang mau nanya sama Kak Isla silahkan ya di kolom komentar. Nanti ya, boleh. Kak Isla jawab, mungkin ada kalau masih ada waktu ya nanti dijawab loh sama Kak Isla. Jadi tenang aja, kalian mau nanya. Tapi nanyanya jangan nanya yang aneh-aneh ya, kayak Cuyun kamu mau tidurnya jam berapa, jangan nanya kayak gitu ya. Nanyanya cuma boleh soal menulis sama eksperimen. Bener. Jadi jangan nanya soal personal life ya. Nggak
Kalau itu mah urusan belakang ya. Kalau mau nanya misalkan Kalau itu DM aja misalnya deh. udah ada calon gitu, itu urusan belakang ya guys. DM aja DM. DM. Oke kak. Em, kan banyak tulisan kakak tuh, nggak semuanya yang apa ya, astagfirullah, bentar. Nggak semuanya yang kayak melo atau apa. Kakak ini nggak sih menentukan target audiens kakak gitu. Sebenarnya tulisan ini ditujukan untuk misalkan ini nih si galau gitu, si orang ini apakah ditujukan untuk orang dewasa atau gimana? Enggak sih, tapi emang dari semua tulisan aku tuh banyak yang komentar kalau tulisanku tuh kayak deep, terus sedih kayak gitu ya, terus yang galau yang gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu, aku sebenarnya dari awal nulis nggak punya tujuan kayak gitu gitu. Jadi mengalir bener-bener apa yang aku denger dan aku rasain aja gitu. Terus kalau ternyata menjadi seperti itu tulisannya dan udah menjadi karakter aku saat aku nulis, ya itu kayak sebenarnya di luar kendali aku aja sih, di luar kontrol aku, dan aku tidak pernah menentukan target audiens gitu. Target audiens aku ya udahlah followers IG aku aja sebenarnya tadi awalnya, tapi ternyata di Terapena ini ya kan, karena Terapena tuh kalau menurut aku adalah platform yang lumayan besar, terus udah gitu banyak juga yang baca di situ, banyak yang nulis, banyak autornya juga. Terus jadi ya ini apa, platform yang bagus adalah buat kita nyalurin apa sih kesukaan kita, interest kita, hobi kita gitu loh. Hobi menulis ya, maksudnya salah satunya. Gitu. Jadi nggak pernah ada target. Siapapun bisa baca dan bisa relate sih gitu. Bener. Karena kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada orang ngebaca tulisan kita terus dia ngerasa lagi di posisi itu gitu. Dia ngerasa dia relate banget sama tulisan Sama tulisannya. kakak gitu. Ih, banyak banget, terima kasih ya yang udah develop. Impun lagi dong. Aku nggak Iya, tapi bisa, nggak bisa. aku nggak bisa lihat. Oh iya, aku bisa sih. Banyak banget yang kasih, yang ini kasih lope-lope. Iya. Nandainya lope-lopenya bisa jadi uang ya, buat THR. Halo Farid, oh ada Farid, halo Kak Ungu, Farid, baru Bang hadir. Farid, halo. Oh ada, aku nggak bisa ngeliat sih siapa aja yang lagi nonton kita. Enggak Kak, itu tuh di komen tuh Kak. Tuh, mereka pada komen tuh. Mana sih? Aku nggak bisa baca komennya, sumpah. Mana Beneran ya? nggak bisa? Nggak bisa, Astaga. Cuyun. Waduh, Sumpah serius. aku bisa. Apa cuma aku yang bisa ya? Ya aku nggak bisa baca komen. Sorry guys. But I know you are there. Teman-teman Hustle Triku ada di sana. Iya, semuanya hadir loh Kak, yang dari Hustle Tree, semuanya ada ya. Ada Kak Yuni, Kak Viu, ada Kakak Mystic Eye, Ya, sebenarnya kayaknya hadir. Ya, ih, banyak banget. Ya ampun, Masya Allah, tabarakallah. Ih, kita nggak, tim Terapena kayaknya nggak salah ya gitu mengundang Kak Isla sebagai speaker kita. Makasih loh Kak, udah bersedia. Sama-sama. Thank you Terapena. Iya. Yang namanya kita ya, sebagai manusia gitu, pasti kita pernah punya yang namanya tuh rasa malas. Nah, kalau kakak sendiri nih, ketika lagi dihampiri sama rasa males, gimana sih strategi kakak gitu, biar rasa malesnya itu hilang dan kakak nulis lagi? Atau ada trik tertentu dari kakak? Aku sih pasti tuh ada ya, writer's block tuh pasti ada. Kalau aku sih ini ngedistractnya ngelakuin sesuatu yang aku suka selain nulis gitu. Aku suka kayak dengerin musik. Ya udah aku jadi ngabisin waktu dengerin musik di mana aja gitu, mau tidur di kamar, di mobil, on the way ke kantor, apapun itu gitu. Terus baca, aku juga suka baca, jadi ya udah baca buku-buku baru, pergi ke toko buku cari buku baru yang best seller gitu. Terus sama
ini apa namanya, main aja sama temen-temen, nongkrong, main. ngopi gitu. Jadi kalau kita lagi di tahap itu, kita itu jangan maksain diri gitu. Jangan maksain diri kita buat gimana caranya gue harus produktif, harus nulis gitu. Enggak, karena menurut aku memang ada fasenya pasti seperti itu. Asalkan kita inget lagi gitu. Misalnya kita on the track gitu. Jangan sampai kita kayak terlalu jauh, terlalu kayak lupa gitu. Kita harus balik lagi, harus baca lagi, mulai nulis lagi, harus kayak apa ya, bisa mengkontrol diri kita gitu. Karena kalau misalnya writer's block itu datang terus kita biarin aja terus berlarut, itu nggak akan kita nggak akan nulis lagi. Dan ini apa sih, aku sebenarnya senang banget diundang Terapena buat ngomong ini, juga ngomongin soal tulisan ini, karena aku juga sebenarnya pingin nge-encourage teman-teman yang merasa insecure sama tulisannya, terus yang merasa belum pede buat nulis. Aku ingin ngajak gitu teman-teman bahwa yuk kita mulai nulis tuh bisa apa aja, nggak harus nulis cerpen, nggak harus nulis novel, nggak harus nulis puisi, karena kalau kita punya skill nulis dalam hidup kita itu tuh bener-bener bermanfaat banget gitu. Karena menulis tuh dipakai di mana aja. Kita kan nulis kuliah, nulis makalah gitu kan, ntar kerja kita nulis laporan. Iya, terus kita mau ngelamar kerja, kita nulis lamaran gitu. Jadi nulis tuh nggak perlu dikotak-kotakin harus nulis ini. Terus tulisan kita juga nggak perlu pakai kata-kata atau diksi-diksi yang indah, yang melayang-layang, kayak sangat sampai pembaca kita tuh susah mau ngartiinnya apa. Nggak harus kayak gitu. Nulis ya udah nulis aja. Masalah nanti mau dibaca sama orang atau enggak, ada like-nya atau enggak, itu urusan belakangan gitu. Yang penting kita nulis gitu, dan nggak usah peduli apa kata orang, nulis aja. Bener. Oke guys, ayo menulis. Nah, kebetulan ada Terapena nih. Ada Terapena sebagai wadah teman-teman untuk nulis. Betul. Apapun tulisan kalian bisa share selama itu bukan yang kayak berkata kasar atau apa gitu kan. Apapun tulisan kalian silahkan tulis di Terapena. Iya, waduh, strategi marketing nih. Ada Kak Bani tuh baru join. Hai Mana Bani, tuh? akhirnya lo ada Kak Bani. Iya, halo Kak Ban. Halo semuanya, Bun, makasih banget ya teman-teman Pena yang udah join. Iya, ada temenku nih, ada semua pasti kenal nih. Ada Aul, ada Barfi, ada Anafri. Siapa sih yang kena Aul? Ini penonton semuanya pasti kenal Aul gitu. Ya. Aul, makasih. Tolong user Pondi, Aul. Iya, tolong user Pondi, Aul. Jangan lupa, Aul. Oke, kita lanjut ya, Kak. Oke. Nih, aku kan susah banget ya buat nulis. Bukan hanya aku, mungkin di teman-teman yang lain juga mungkin susah buat nulis gitu. Maksudnya ingin memulai menulis, lagi dipaksa mau menulis. Mungkin ada saran atau tips dari Kak Isla buat teman-teman yang mau memulai untuk menulis. Pertama, kalau menurut aku, teman-teman tuh harus percaya diri dulu. Percaya diri bahwa apa yang kita tulis itu bagus. At least untuk diri kita sendiri gitu. Terus kalau kita tidak percaya diri untuk merangkai katanya, nggak apa-apa, tulis aja dulu dalam satu bentuk kalimat. Satu kalimat gitu. Terus catat di buku atau tulis di notes handphone atau di mana aja. Terus pakai aja dulu bahasa yang mudah kamu ngerti, yang diri kita sendiri ngerti aja dulu gitu. Terus dari gitu, kalau kita suka baca, maksudnya kita punya minat untuk baca lagi terus yang banyak, karena dari baca itu kita jadi punya banyak terminologi, pembendaharaan kata, supaya kita tuh bisa memperindah tulisan kita gitu. Ya, ini karena aku spesifik nulisnya puisi, jadi aku kayak based on my experience aja gitu nulis puisi. Ya, kalau nulis cerpen ya bahasanya justru harusnya bisa lebih lugas lagi kan, supaya pembacanya bisa ngerti gitu apa sih isi ceritanya, cerpennya atau novelnya gitu. Jadi ya itu Cuyun, jangan percaya diri aja gitu, nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah ngerasa
tulisan kita pas kita udah nulis tuh biasanya gitu kan, kita nulis, kita baca lagi, terus kita mikir, ih norak banget sih tulisan gue gitu. Jangan kayak gitu, karena sebenarnya pengkritik paling jahat itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Itu tuh aku selalu bilang sama temen-temen di IG aku yang pada, Kak aku gini, aku tuh nggak pede mau posting tulisanku. Aku selalu bilang jangan gitu, karena pengkritik paling jahat itu adalah diri kita sendiri gitu. Nggak ada, orang lain belum tentu mikir kayak gitu. Dan kalau orang lain nggak mau baca tulisan kita, berarti dia bukan target audiens kita, gitu aja. Ya nggak sih? Iya gitu. Iyalah. Benar. Jadi intinya guys, niat dulu ya, lama lebih niat dulu nih. Iya, Niat kalian habis itu pede. Yuk nulisnya di mana? Di Terapena dong. Tetap. Iya. Nulisnya di Terapena ya. Tetap. Iya. Oke, ini terakhir ya Kak. Terakhir aku nanya. Mungkin aku terlalu banyak nanya nih kayaknya. Lama aku dibilangin ini nih. Aduh. Enggak ada siapa tuh yang bergabung? Ada Caesar, ada siapa juga tuh. Pokoknya selamat datang yang baru gabung ya. Ya, selamat datang yang baru gabung. Thank you, ya ampun, makasih banyak loh semuanya. Thank you teman-teman semuanya. Mereka. Sorry banget, aku bener-bener gak bisa ngeliat siapa aja yang gabung. Aku nggak tahu kenapa nih sama device aku. Tapi Cuyun, mungkin Cuyun bisa bacain siapa aja. Aku pingin say thank you udah gabung. Iya, aku juga nggak bisa. Kayaknya kalau disebut satu persatu itu kayaknya nanti sampai sahur Kak. Banyak banget nih teman-teman yang join. Iya, karena pokoknya di tempat aku tuh cuma 7 yang ngeliat, sedih banget. Padahal pas aku buka banyak banget yang ngeliat. Thank you ya semuanya. Bisa gitu ya. Iya, thank you ya semuanya yang udah join, ya ampun. Ini kayak, aduh, kita udah wanti-wanti ya Kak, kayak kita tuh worry banget, nanti kalau nggak ada yang nonton gimana ya, kali cuma kita berdua nih yang ngobrol gitu. Tapi ternyata Masya Allah, tabarakallah, mungkin berkah di bulan Ramadan ya. Semuanya pada ini, ya ampun, makasih banyak ya. Ini Kak Yuni, Misti, aku terima kasih, tapi awas ya Misti. Ya ampun, aku terharu. Terima kasih teman-teman Hustle Tree, tetap. Iya, aduh, makasih ya teman-teman Hustle Tree. Ini terakhir ya Kak. Dari semua tulisan Kakak nih, selama Kakak menulis, apa hal terbaik yang Kakak dapetin dari menulis? Menurut Kakak menulis itu hal terbaik? Wah, ini pertanyaannya bagus banget sih. Pertanyaannya banget. Aku tunggu-tunggu sebenarnya yang pengen aku sampein di sini, bahwa sebenarnya menulis itu adalah, tujuan aku nulis apa sih sebenarnya? Itu adalah media healing aku sih sebenarnya. Healing dari semua kecemasan yang selama ini selalu aku rasain. Terus mungkin bener teman-teman bilang kegalauan, terus kehilangan sih yang paling besar gitu ya. Terus udah gitu sama ngebebasin diri aku aja gitu buat numpahin segala unek-unek rasa yang aku alamin gitu ya selama ini. Jadi itu media healer, jadi media healing ya, as a healer buat aku gitu. Karena buat aku menulis itu menyembuhkan, benar-benar menyembuhkan. Benar. Jadi aku pernah ini Kak, aku pernah baca tuh, mari sembuh tanpa bercerita, karena nggak semua orang itu bisa bercerita gitu. Ya Kakak bisa bercerita, tapi ceritanya lewat tulisan. Betul. Nggak langsung cerita kayak gini kan. Iya. Aku juga pernah ikut satu workshop menulis, itu namanya Writing for the Soul. Jadi emang menulis tuh ternyata bener gitu, bisa nyembuhin. Karena pada saat kita di workshop itu, kita jadi kayak kayak itu bukannya jadi tempat workshop menulis, jadi kayak workshop untuk penyembuhan menurut aku. Karena dari situ kita jadi bisa bebas berekspresi, bebas numpahin semua yang kita rasain, terus tanpa kita sadar tuh kita bisa sembuh dari perasaan-perasaan yang kita rasain gitu, yang kita alamin, pahit, manis, getir, galau, apa segala macem gitu. Jadi itu sih pokoknya tujuan.
Mm-mm. tujuan aku menulis sih itu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di fase atau ngerasain yang sama kayak aku rasain, nggak apa-apa tuh, nggak ada salahnya kita nyoba nulis apa tuh aja. Dengan cara itu kita bisa sembuh dari perasaan-perasaan itu, gitu. Perasaan kehilangan, perasaan ya gitulah ya, galau atau apa gitu. Gegana, gak bisa galau merana gitu. Iya. Ya udah yang mungkin gak bisa cerita, ya udah nggak apa-apa, kalian ini aja ya, maksudnya tuang dalam bentuk tulisan, dan nulisnya ya tetap jangan lupa di pena. Iya. Iya. Kita juga bakalan ada ini kan ya Cuyun, kayak sesi buat tanya jawab ya sama teman-teman yang relate sama Iya. topik kita hari ini. Mungkin ada yang mau nanya, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Aduh, ini admin Terapena bisa tolong. Ini mungkin ada yang pernah nanya tadi, soalnya aku kayaknya kalau nge-scroll nih udah, aduh, masya Allah, Sayang banget sih ya. aku nggak bisa bacain loh satu-satu. Nggak Aku bisa. sedih banget deh. Apa sih? Kayu ini mungkin mau nanya, atau nggak Farid? Kakak Farid mau bertanya, Kak Farid, silahkan Kak Bang Farid. Farid mau nanya apa Bang Farid? Iya, Kak Farid, silahkan Kak Farid. Soalnya tuh apa ya Kak? Aku pernah dengar orang, bukan dengar sih, maksudnya ada orang bilang gini, ngapain sih kamu nulis, manfaatnya apa sih gitu? Kan beda-beda orang ya. Kalau menurut jawaban Kak Isla, aku pengen denger deh. Aku pengen denger sih. Jadi ke orang nih, misalkan tiba-tiba bilang gitu ke Kak Isla, kamu ngapain sih nulis? Emang manfaat nulis buat kamu tuh apa gitu? Aku bakalan bilang bahwa salah banget sih pertanyaan itu, justru kayak manfaatnya apa? Justru banyak banget manfaatnya. Selain kalau buat aku pribadi itu sebagai media penyembuhan, tapi buat orang lain itu kan bisa untuk apa, kan seperti yang aku bilang tadi ya di awal, kayak nulis itu kan nggak harus cerpen, novel, puisi, nggak harus gitu kan. Nulis itu kan bisa nulis apa aja, jurnal, opini, terus makalah, tesis, esai, yang kayak gitu-gitu kan, laporan dalam pekerjaan. Jadi pasti apa berguna banget sih untuk kita ke depan, karena kita nggak mungkin tidak menulis. Di dunia ini kita hidup tuh nggak mungkin nggak nulis, pasti nulis. Perjalanan dari kita mulai kecil belajar membaca, belajar menulis, itu dari TK, dari TK sampai terus kita mau masuk SMP masih nulis lagi, nulis mata pelajaran lah gitu kan, tugas-tugas SMA juga, kuliah kita bikin makalah, kita bikin tesis, apalah itu skripsi lah apa gitu ya. Terus kita mau ke fase pekerjaan, kita ngelamar kita juga pakai tulisan. Bahkan kalau ada yang mau sekolah ke luar negeri, kita bikin esai kan biasanya kan gitu kan. Mau masuk ke universitas di luar tuh gitu kan, buat dapetin scholarship pasti pakai tulisan juga. Terus di bagian mananya yang tidak berguna gitu, justru menulis sangat-sangat berguna gitu. Makanya kita harus ya menumbuhkan itu, rasa-rasa itu harus mulai dari sekarang lah, buat kalian nih generasi Gen Z yang masih pada muda-muda, ayolah gitu. Karena ayo menulis. Iya. Ayo menulis. Ingat ya, misalnya kalian mau ngerjain tugas gitu, ya harus nulis. Soalnya nggak bakalan jadi ya, kali jadinya karena halu. Enggak, guys. Yuk menulis. Jangan lupa menulisnya di Terapena ya. Kita tunggu ya, teman-teman. Aduh. Tetap Cuyun. Tetap. Kita mungkin mau bacain. Atau Cuyun masih ada pertanyaan? Kita ternyata waktunya masih banyak. Ya, Cuyun ya. Iya, waktunya masih banyak. Bentar ya Kak, aku lagi scroll nih. Siapa yang mau nanya? Yang mau nanya silahkan unjuk gigi. Enggak, salah. Tulis di komen, kok unjuk gigi ya? Yang mau nanya silahkan tulis di komen ya. Kita tunggu loh pertanyaan kalian. Atau bacain Kak komen. Islam mau jadi Kak Islam mau jadi human diariku enggak? Ini siapa nih? Kak Yuni. Kak Yuni human diary. Oh Yun, mau dong. So excited. Mau dong. Kalau aku tuh pengennya Kak Yuni jadi partner ketawa aku. Oh iya. Kalau aku tuh pengen Kak Yuni jadi partner ketawa aku. Yuni si paling ketawa. Si paling ketawa. Ya ampun. Dia emang stres itu ya Kak Yuni. Ya ampun. Ya, siapa lagi? Misti, kamu mau bertanya, Misti? Kamu bertanya ke aku atau ke Kak Islam, Misti? Misti Ai. Muncul, Misti Ai. Farid.
Kamu mau bertanya Farid, Cinnamon, siapa? Pokoknya semuanya, ayo silahkan yang mau bertanya. Kayaknya mungkin penjelasan dari Kak Isla itu udah singkat, padat, jelas gitu ya, Kak, lugas. Mereka sampai tidak bisa berkata-kata, mereka sampai tidak Iya. bisa berbuat kayaknya. Kayak mereka mau sebenarnya mau ngeledekin aku, mau ngecengin aku, tapi udah aku wanti-wanti. Ih, parah banget. Ih, parah banget sih Misti Udah bilang aku gini dong. ancam, Bukan, lo nanya ih, macem-macem, lo ngisi reels ih, ya hari Misti, Kamis gitu, aku bilang ih, gitu. si Misti, aku tabok ya. Ih, parah banget. Bukannya partner pelor tuh. Ih, ngeselin banget. Kemarin kena prank. Ih, awas aja ya, Misti. Tadi kakak sempat mention ini kan, sempat mention hustle trick. Iya. Nah, hustle tree itu sekarang lagi warawiri gitu di Instagram. Itu siapa aja sih yang di hustle tree gitu? Hustle tree itu Waduh, apaan gitu? Ada yang bertanya, bukan ntar bukan dulu. hanya aku aja yang bertanya-tanya. Banyak loh Kak yang bertanya-tanya. Ih, Jun, kamu tahu nggak hustle tree itu apa gitu? Itu siapa sih yang ini di hustle tree gitu? Nah, hustle tree ya setahu aku tuh ada Kak Isla, kebetulan gitu, ada Kak Isla, ada Kak Yuni, ada Kak Bani, Kak Viviu, Kak Misti lagi, enggak Misti. Mungkin kakak bisa explain dikit gitu ke mereka ini yang belum tahu hustle tree itu apa sih. Oh, Habis hustle tree. Jadi ini, apa? habis ini jangan lupa ya follow Instagram hustle tree Hustle by tree. .terapena. Iya, jadi Hustle Tree itu small community. Isinya sebenarnya bukan isinya sih, kita penggagasnya kali ya. Ada 7 orang. Ada Siapa tuh? ada Isla, ada Viu, ada Uni ya, Uni kalau di Fondi tuh, Uni. Terus ada Bang Misti yang paling terkenal, siapa yang nggak tahu Iya, Bang Misti kan? Misti I yang salah followersnya Pondi paling ya, banyak. salah Pondi. Ya, Bang Misti I. Terus Lagi ada tuh. Meira. Nama ya ya. Meira tuh nama apa ya, nama fondinya apa sih Meira? Nama Pondinya kalau nggak salah Seiya nggak sih? Iya, mungkin itu. Bukan. Meira bisa tulis di komen ya apa nama fondi kamu. Iya ya. Nah, terus udah gitu Misti tulis nama Pondinya Meira. sama ada Bani. Bani pada tau lah ya, semua dia juga lumayan famous. Terus satu lagi ada Trevi, ada Ki gitu. Belum ya. Jadi kalau di Fondi namanya Ki, Kak sama Oh, I, namanya ya. Ki. Trevi, Instagramnya Trevi666. Terus kita bertujuh bikin ini nih, Hustle panjang Tree. umur tuh Kak. Oh, Panjang umur. Oke. Enggak dia Apa? komen tuh. Ya kita bertujuh bikin small community ini sebenarnya buat have fun aja sih, buat seneng-seneng. Terus kalau kita punya kayak Jakarta International apa tuh Jakarta ya itu ya yang belajar Jakarta bahasa Inggris International English. Ya, Jakarta International English. Kalau kayaknya teman-teman di Fondi punya itu. Terus ada Terapena gitu kan. Terus kita pingin juga bikin sesuatu yang kayak more fun, lebih banyak ya apa sih, teman-teman kalau mau ngirim tulisan, ngirim video, reels, apapun itu, review buku, review movie, itu boleh kirim ke Hustle Tree, terus nanti kita posting gitu. Jadi kita nggak cuma tentang literasi aja, tapi banyak sih, boleh, pokoknya mau kirim apapun boleh, nanti kita sesuaiin sama harinya, karena setiap hari itu kita punya tema yang beda-beda gitu. Kayak hari Senin kita punya ya Monday motivation, Tuesday literasi, Wednesday book review gitu. Jadi semua teman-teman ayo dong kirimin karya-karya kalian, berkontribusi dong untuk apa namanya, untuk komunitas kecil kita ini gitu. Follow IG-nya Hustle Tree. Ya, follow IG-nya Hustle Tree. Follow Instagram ya, Hustle Tree, follow juga Instagram by.terapena. Oke. By.terapena. By the way, congratulations, Terapena juga baru ganti logo ya. Oh iya. Ini adalah wajah baru Terapena ya. Ini wajah baru Terapena ya guys. Ya, yang biasanya dihiasi sama background blue. Kali ini nih berganti nih wajahnya. Tapi aku nggak ikut ganti wajah ya.
bagus banget, more colorful. Sekarang jadi kayak site-nya tuh lebih ceria gitu kan. Kalau dulu kayak sendu gitu, Aduh, mendeskripsikan aku sebagai penulisnya. betul. Kalau sekarang tuh kayak more cheerful. Mungkin karena kontennya yang aku Benar-benar perhatiin adalah cheerful. sekarang kontennya di Terapena tuh tulisannya banyak lebih beragam. Sekarang juga banyak yang nulis pakai bahasa Inggris ya di Terapena. Congratulations. Tapi Iya, aku benar. juga bangga. Aku boleh ngomong nggak? Aku bangga loh. Aku orang pertama ya, kayaknya waktu itu yang nulis short story di Terapena ya. Tuh nge-encourage orang-orang buat nulis juga pakai bahasa Inggris di Terapena, dan sekarang udah pada keren-keren bahasa Inggrisnya. So, good job, Iya. very good job. Terapena hebat. Di Terapena tuh kemarin juga yang pakai bahasa Inggris ya, tulisannya ada ini Zero in English, itu nama penanya. Bagus sih, dia juga kreatif banget. Dia kreatif, pokoknya kayak yang hal-hal yang nggak pernah kita apa ya, maksudnya kayak Bayangin. nggak kepikiran gitu, nggak pernah kepikiran ke sana, dia angkat itu jadi tulisan. Itu keren banget sih, Zero in Ya, English. bagus. Siapapun Zero in English, kamu lagi nonton nih, kamu Ya. keren. Iya, ya. Iya. Pokoknya teman-teman bolehlah sekali-kali kunjungi website ya Terapena buat baca tulisan kita, author-authornya gitu ya. Bener sekali. Banyak banget soalnya autor-autor di Terapena. Jadi kalian yang mau baca tulisan-tulisan autor Terapena, kalian kunjungi website www.terapena.com. Gitu. Ada Jangan lupa ya. di kolom komentar. Nggak ada kayaknya, Kak. Nggak ada ding. Iya, ini jam berapa sih? Jam 9.13. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau nanya daripada DM, mendingan nanya di sini. 15 menit lagi nih kita nih end seasonnya. Iya. Atau mau say hi aja, say hi. Atau ada yang mau ini ngirim puisinya di sini nanti. Iya. Yang mau ngirim puisi atau yang langsung nulis di Terapena itu kunjungi www.terapena.com. Habis itu nanti kalian register aja ya. Ih, Misti. Bang Misti ngomong apa, Bang Misti? Apa Misti Ai? Ih, dia mah ngomongnya nggak jelas. Halo Kak Nun. Baru join ya Kak Nun. Parah banget, Kak Nuna ketinggalan. Aku udah mau ini nih, sesi live kita bentar lagi mau berakhir nih, telat join Kak Nun. Mungkin karena perbedaan waktu kali ya. Makanya ada yang telat join juga. Di aku kecepatan kayaknya. Farid, aku nggak pernah di say hi Farid. Ini aku di sini Farid, parah banget. Banyak ya yang say hi. Boleh nggak Cuyun bacain komen-komennya? Ampun, ini banyak banget Kak. Aku nggak tahu mereka bahas apa di komen. Kayak mereka sendiri nih. Waduh. Tapi makasih banyak. Pokoknya buat teman-teman yang nonton malam ini, terima kasih banyak. Aku nggak bisa ini bilang apa ya, aku nggak bisa sebutin satu-satu. Iya. Tapi kita nggak bisa mention satu-satu. Tapi pokoknya teman-teman, terutama teman-teman Hustle Triku yang sangat aku sayangi, terima kasih banget. Terus ada kakak-kakakku, ternyata ada kakakku yang nonton dari tadi. Terus pokoknya keluarga aku. Makasih kakaknya Kak Isla. Makasih ya udah join. Terus sama teman-teman. Ya intinya teman-teman Kondi. Teman-teman Kondi. Ya ada Aul, ada banyak lah pokoknya nggak bisa aku sebutin. Semuanya. Semuanya banyak. Ada Kak Deba, Kak Nuna, ada Farid. Bang Farid, ya Bang Farid. Teman curhat aku, terima kasih udah nonton aku. Halo Trevi. Trevi itu ini ya, ininya Hustle Tree kan? Iya. Nama poninya Ki ya. Kita spill ya. Ki. Nih yang mau ngobrol sama Ki. Cari tuh namanya Ki ntar di Pondi. Yang mau ngobrol sama Kak Isla namanya Kak Isla. Ya. Ada talent user Pondi nih. Hadir. Aul. Ada Aul, ada Barfi. Barfi tuh biasanya Rozadan kalau ngisi Hustle Tree, dia hari ini ngisi movie review Rozadan. Siapa? Barfi. Terus ya ada Cinnamon. Ada Cinnamon. Pokoknya kalian semua yang nonton live kita malam hari ini,
aku mewakili tim Terapena mengucapkan banyak terima kasih, ya ampun, makasih banyak. Kalian menyempatkan waktu kalian, waktu kalian yang sangat berharga untuk nonton live kita F1. Thanks a lot, sukron katir. Aduh, pokoknya aku nggak bisa berkata-kata. Makasih banyak. Buat Kak Isla juga, makasih banyak ya Kak udah nyempetin untuk jadi untuk jadi speaker di Terapena, di event Terapena. Dan ini tuh event ini ya, season pertama. Insya Allah Pak bakalan ada sesi selanjutnya. Amin. Tentunya sama autor-autor yang Masya Allah tabarakallah ya. Jadi yang mau jadi ini ya, yang mau jadi speaker pas live Instagram Terapena, ya udah kalian just buruan nulis di Terapena. Ya, Nanti bisa nulis. bener, nulis. Mari menulis. Niatnya mari nulis gitu. Mari memulai menulis. Entah tulisannya itu apapun ya Kak. Iya, betul. Nggak Aku boleh katanya ngucapin terima kasih nggak buat Terapena? Aku belum ngucapin terima kasih buat Terapena. Oh boleh, tentu. Iya. Tapi Kami menerima ucapan terima kasih Kak. Terima kasih banyak Terapena udah ngundang aku as a speaker buat malam ini. Ada pokoknya teman-teman di Terapena yang teman-teman baik aku juga, ada Sari, Cuyun, teman curhat aku. Iya, aku. Bahira, terus siapa lagi? Ada Imagination, thank you banget udah nelpon aku secara pribadi, ngundang aku buat ngisi. Aku terharu banget, merasa honor banget buat ada di sini sharing-sharing tentang writing life-nya aku gitu. Terus sama yang belum aku sebutin siapa lagi ininya? Kajihan, kakak yang paling mengayomi di Terapena. Kakak Jihan. Kak Jihan, tadi ya Umu, Sari, halo Bahira, Cuyun sama Ima. Gitu. Terima kasih banyak ya Terapena. Jangan. Iya, kami juga terima kasih Kak. Iya. Kami juga terima kasih. Iya, insya Allah kalau ada event dari Terapena lagi ya, semoga minta doanya ya, semoga Terapena ngadain event lagi buat autor ataupun yang mungkin nggak nulis di Terapena gitu, tapi bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, teman-teman yang nonton nih khususnya, itu bisa jadi speaker di eventnya Terapena. Iya. Banyak banget yang join Kak. Banyak ya. Terima kasih ya semua teman-teman, aku terharu. Oke, jadi tadi teman-teman udah dengar kan, ada beberapa tips yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian terapkan ketika kalian ingin memulai untuk menulis. Jadi jangan males gitu. Ya udah, ayo kemudian kita mulai menulis, walaupun menulisnya mungkin sekedar bilang hari ini aku mau ini gitu. Betul. Ya nggak sih Kak? Betul. Ya, mari kita mulai untuk menulis, dan nanti kalau tulisannya udah kayak rapi gitu, ya udah silahkan share atau upload di www.terapena.com tentunya. Makasih banyak ya Kak. Terima kasih ya semuanya. Thank you semuanya. Kayaknya kita mau end deh. Soalnya aku habis ini ada ini lagi nih di bawah. Kegiatan. Ya, waktunya juga terbatas banget. Nanti next time kita ketemu lagi ya. Iya, next time jangan lupa kita bakalan ada event lagi. Ya, jangan lupa Instagram #3 by.terapena sama Instagramnya Kak Isla ya. Instagram aku juga boleh. Instagram aku juga boleh. Oke. Kayaknya mungkin sekian ya Kak. Makasih ya. Bye-bye Kak Isla. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Bye-bye. Semoga semuanya selalu sehat ya. Bye-bye. Ya ampun, kali sekarang lup sekebun dah kalian pokoknya.